Ya oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini Rabu 15 November 2023 ya. IHSG loncat hari ini langsung ke 6.900 1,4% karena inflasi di US ya seperti yang udah gue jelasin video sebelumnya ternyata menurun dari 3,7 dan 3,2% ya. Dan hal itu membuat para analis dan para pelaku investor ya yakin, cukup yakin bahwa The Fed dengan data itu tidak akan untuk sementara inilah mungkin 1 2 bulan lu bisa bernapas lega dia pas kemungkinan tidak akan berpikir untuk menaikkan suku bunga ya apalagi nanti kalau di minggu depan di bulan depan tanggal 14 Desember ya pas keluar data inflasi November ternyata turun lagi ke 2% itu bukan nggak mungkin berarti The Fed sudah mulai akan mempertimbangkan menurunkan suku bunga yang artinya ya baik pasar saham Amerika dan juga IHSG juga siap-siap to the moon ya. Hari ini juga pasar saham Amerika juga to the moon kan. Ya kayak gitu guys karunya. Oke, sekarang gue pengen bahas saham UNTR ya guys, simulasi 20 tahun. Kalau lo nabung di saham ini berdasarkan data historinya dia return berapa persen ya. Ya, kemungkinan 20 tahun ke depan harusnya mencetak kinerja yang mirip ya. Gue udah bikin berapa kali simulasi ya guys yang dalam rangka rank 20 tahun dan ternyata membuktikan bahwa mostly ya kalau lu invest di saham yang benar dan membagikan dividen sebenarnya nggak ada kata rugi sebenarnya hanya cuma modal di investing doang gitu ya apalagi kalau udah lihat 5 tahun ke atas itu udah mulai kelihatan sebenarnya lu nggak ada rugi malah lu makin cuan makin cuan makin cuan itu udah terbukti ya simulasinya menunjukkan itu jadi jangan gampang baru 1 tahun invest atau mungkin baru 2 tahun, lu udah apa ya? Udah merasa dividen investing tuh kecil gitu ya. Udah lu jangan begitu mikirnya gitu loh ya. Data simulasi menunjukkan sebaliknya, malah bisa cuan berpuluh-puluh kali lipat loh. Oke, termasuk hari ini kita mau bahas UNTR ya. Simulasi 20 tahun dari tahun 2003. Kalau lo beli saham UNTR sampai sekarang 2023 ya jadi berapa? UNTR nih selama dia IPO ya, lu lihat grafiknya ini kayak begini. Nah, menurut gua UNTR itu bisnisnya lebih tahan banting ya ketimbang batu bara gitu ya misalnya. UNTR kan banyak juga bisnisnya kan. Dia mirip kayak Hexa gitulah. Jadi lebih tahan banting. Nah, lu yang penyuka dividen ya, selain batu bara mungkin antara UNTR atau Hexa lu boleh jadikan pertimbangan dan saham-saham batu bara ya. Karena kelihatannya bisnisnya lebih tahan banting gitu. Maksudnya lihat grafiknya cenderung lebih arah naiknya tuh makin tinggi gitu loh ya. Ya. Oke, kita coba adain simulasi UNTR untuk 20 tahun ya. UNTR, ya ini UNTR udah gue bikinin. Sebenarnya gue Adro juga udah bikin, cuma Adro ada beberapa data yang gue agak bias gitu ya. Jadi karena dia ada reverse stock split tau gue, jadi gue perlu mikir lagi tuh ya. Yang gue catat bener nggak? Jadi gue belum bisa habis dulu lah. Oke, UNTR ya. Kita kembali ke toko utama kita ya guys ya, John. Ya, si John ini ceritanya tahun 2003. Oh ternyata gue ambil datanya dari 2005 ya. Kenapa gue ngambil dari 2003? Karena mungkin ada stock split segala macam yang membuat agak ribet. Ya. Oke, UNTR ceritanya si John tahun 2005. Ya, dia punya 50 JT, duit dingin nganggur. Ya, daripada dia taruh di bank nggak jelas, ya nggak tumbuh-tumbuh itu duit malah berkurang atau daripada dia ambil cicilan mobil atau jadi DP KPR gitu kan, mending dia iseng naruh lah di UNTR ya. Ya beli saat itu UNTR ada di harga 2.544 guys dan dia bisa menyerok 19.654 lembar saham UNTR dan saat itu UNTR tahun 2005 membagikan dividen RP 55. Jadi si John dapat cash 1 juta. Ya 1.080.000 dia ditransfer cash dividennya dan dia bisa membeli 424 lembar saham baru ya. Oke, di tahun 2006 posisinya John ada 20.000 lembar. Saat itu UNTR di harga 5.600. Dia membagikan dividen 90 dan dapatkan cash 1,8 juta ya. Ya, dia bisa serok 317 lembar saham baru.
Enaknya tuh guys di saham ya, bedanya sama lu bikin kos-kosan apa John? Kenapa lebih enak? Lu taruh duit, tapi cash yang lu terima lebih gede per tahun ya. Makin lama makin gede, lu lihat aja tuh, sama 2 juta, makin gede. Itu enaknya. Kalau di kos-kosan lu bikin ya, kalau udah segitu, basically susah naik. Misalnya satu kontrakan 18 juta per tahun gitu kan. Ya, 18 juta per tahun. Lu mau naikin tahun depan juga susah. Pasti lu masih 18 juta, tahun ketiga masih 18 juta. Mau naikin juga takut nggak ada yang mau ngontrak gitu kan. Susah. Kalau kalau saham lu beli cuman lot begitu ya. Kalau kinerja perusahaannya menggila, lu bisa dapat lebih gila, lebih gede. Nah, itu enaknya saham. Bedanya di situ, returnnya bisa bisa banyak kagetannya, John. Ya, asal lu investnya bener ya, bisa kaget, bisa rungkat juga kalau lu asal-asalan pilihnya. Tapi basically kalau lu analisanya bener mah, hampir mustahil lah lu nyangsari perusahaan gocap tuh kecil kemungkinan lah. Ya, oke. Si John di 2007 sekarang posisinya 20 ribu lembar guys ya. Di 2007 gue gedein lagi. Ya. Harganya 5.629 Wenter saat itu dan dia baru dividennya makin gede kan bagian dividen 130 dan si John dapat cash 2,6 juta ya. Oke lah waktu 3 tahun pertama lo ngerasa kalau dividen investing 2,6 juta cupu ya. 3 tahun nih bahwa gue taruh 50 baru dapat berapa nih? 3-4 juta nih ya masih cupu lah. Lihat kalau udah 5-10 tahun. Lihat. Nah itu guys ya makanya kalau lu ada simulasi ya harusnya kalau lu target lu invest kalau mau invest di emiten kayak gini pastikan lah minimal lu bener-bener jangka panjang baru terasa. Kalau 1-2 tahun memang kurang terasa apalagi yang baru hitungan bulanan gitu loh. Baru hitungan bulanan udah 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 merasa apa ya nggak worth it gitu ya. Oke. Dan dia bisa serok 470 lembar saham baru yang 471 nih. Tahun 2008 posisi dia ada di 20.867 lembar. WNTR harga ada di harga 9.677 dan WNTR membagikan dividen 210 ya. WNTR-nya makin lama makin gede ya dividennya ya. Makanya nih gue bilang, makanya kalau secara bisnis ya UNTR itu kayak gua rasa lebih lebih cenderung lebih naik lah ketimbang batu bara gitu loh ya. Ketimbang perusahaan-perusahaan kayak batu bara. Dividennya bisa makin jumbo gitu loh. Oke, eh dapat cash 4,3 juta nih. Ya, tahun 2008 nih. 4,3 juta dan dia bisa serok 452 lembar saham baru. Tahun 2009, posisinya si John adalah 21 ribu lembar. UNTR ada di harga 9.700 dan UNTR bagi dividen lebih gede lagi 320 maka si John dapat cash 6,8 juta. Nur guys, makin gede ya. Ini ngerinya saham ya, makin gede guys ya. Makin gede 6,8 juta cash yang lu terima ya. Dan dia bisa serong 699 lembar saham UNTR yang baru. Tahun 2010 ya UNTR dia di posisi dia 22 ribu lembar dan UNTR ada di harga 18 ribu dan dia membagikan dividen 460. Nah, kelihatan makin gede dividennya UNTR ya. Si John dapat cash 10 JT. Gila nggak John? Makin senang dia ya. Ya, makin cashnya makin gede 10 juta dan dia bisa serok 543 lembar saham baru. 2011 ya si John punya 22.562 lembar. UNTR ada di harga 22 ribu dan membagikan dividen 430. Si John dapat cash 9,7 juta ya, lebih kecil dikit dari tahun lalu ya, tapi masih worth it banget pasti buat si John itu. 2012 posisi dia kan bisa serap 423 saham baru maka posisinya John 22.986 lembar di harga 21.350. Wentar bagi dividen makin gede 635 ya. Si John makin kaget duitnya dapat 14 JT ternyata guys ya. 14 JT makin gede guys duitnya. Dia bisa serap 683 lembar saham baru. Tahun 2013, si John punya 23 ribu lembar saham WNTR. Harga WNTR agak turun di 17 ribu. Tapi dividennya nggak terlalu beda jauh. Dia dapat 620. Dan si John masih dapat cash 14 juta. Nah, lo lihat guys. Ketika udah lihat lewat 5 tahun ya. Dividen investing itu bakal terasa ngerinya. Ya, jadi kalau lu baru setahun, 1 tahun, 2 tahun tuh jangan putus asa dulu gitu. Oke, dia bisa serok 863 lembar.
Ya, posisinya si John sekarang 24.533 lembar. Di harga 22.500 tahun 2014. Wenter bagikan dividen 515 ya. Si John dapat cash 12,6 juta ya. Dan dia bisa serok 567 lembar. Tahun 2015, si John punya 25.100 lembar di harga 20.500. Wenter makin gede dividennya 796. Si John dapat cash 19 JT. Ya, gila udah makin dahsyat ya dapat cashnya ya. Dan dia bisa serok 974 lembar saham baru. Di tahun 2016 posisi John adalah 26.000 ya. Di harga 14.000 Wenter jatuh harganya. Tapi dividennya masih tetap tergolong gede. Dia bisa bagi lo 691 dan si John masih dapat 18 juta ya. Alhamdulillah itu ya. Si John ya meskipun kinerja UNTR turun, cashnya tetap tetap ngalir ya guys. Slow aja jadi guys ya. Kalau lo makin lama investnya makin slow nanti dividen investing dia bisa serok 1.217. Tahun 2017 si John posisiin 27.000 lembar di harga 25.550. Dapat dividen 536 turun dikit tapi masih dapat cash 14 JT ya. 14 JT dia masih beriang-riang lah ya. 14 JT. Dapat 572 lembar saham baru. Tahun 2018 posisinya 27.000 lembar. Wenter di harga 31.000 dan dia bagikan dividen lebih gede lagi. Wenter 893. Si John dapat cash 24 JT ya. Makin gede nih ya. Dia bisa serok 789 lembar saham baru. Tahun 2016 ya si John punya 28.000 lembar ya di harga 27.400. UNTR bagi dividen 1.193 ya. Wah, si John kebanjiran nih. Dapat duit 34 juta cash ditransfer ke rekeningnya dan dia bisa beli 1.245 lembar saham baru. 2020 saat corona dia sudah punya 29.000 lembar. UNTR jatuh ke harga 17.850 dan nyata dividennya gede ya. Saat itu 1.213 dan si John dapat ditransfer cash 36 juta. Lumayan dia bisa survive di corona kan. Lagi corona tetap dapat duit cash ya. Orang lain pada dipecat tidak dapat duit cash 36 JT ya. Dari hasil investasinya di masa lalu gitu kan. Dari tahun 2005. Udah persiapan gitu kan. 2021 oh dia bisa serok 2.000 lembar saham UNTR. Posisinya 31.000. 2021 UNTR di 21.000. Nah, dividennya ngedrop 584 ya. Karena rata-rata perusahaan waktu itu ngedrop di 2021 rata-rata ya. Tapi dia at least masih dikasih cash ya. Kinerja ngedrop pun ternyata dia masih dapat cash 18 JT. Ya. Dia bisa sedang 873 lembar sama UNTR. 2022 ya dia posisi dia 32.000. Harga UNTR ada di 32.000 ya. UNTR membagikan cash 1.240 dividennya dan si John mulai dapat 40 juta ya 40 juta dan dia bisa serok 1.263 lembar saham baru ya. Tahun 2023 ya posisi si John ada 34.000 ya di harga 23.250. Saat ini yang kemarin nih kita dapat yield gede banget ya. Total UNTR dapat 7.704 ya. Nggak tahu dapat angin apa dia kasih segitu. Si John dapat Duren Run tuh ya 262 juta ya. Dengan yield 33% saat itu di harga itu dan dia bisa serok 112.000 sorry 11.289 Samuenter sehingga posisi dia sekarang ada 45.358 ya. Kalau lo pakai harga sekarang ya sekitar 23.000 maka total nilainya duit John sekarang adalah saham dia bernilai 1,054 miliar rupiah 1 M. Ya dari 50 juta berubah 1 M. Dan rata-rata ya dia bisa menghasilkan per tahun nih. Gua ambil data yang ini aja karena kan yang ini dia nggak mungkin lagi. Wenter kasih segini ya. Seginilah dapat. Itu dengan cash yang bisa dia berikan 40 juta di saham ini ya. Bisa beranak setiap tahun rata-rata 40 juta dan kemungkinan bisa lebih lagi. Bisa 44, 42 gitu ya. Jadi selama 50 dari tahun 2005 ya. Selama berapa tuh? 18 tahun ya. 18 tahun dia investasi di UNTR ya terjadi return sebesar 1.054 dibagi 50
21 kali ya UNTR ya. Lumayan ya. Dalam 18 tahun 21 kali ya. Kalau di CAGR kalkulator berapa tahun tuh? Berapa persen setahun? 21 kali ya. 21 dalam 18 tahun. Berarti per tahun terjadi peningkatan sebesar di UNTR 18% ya. Hampir setara returnnya Warren Buffett. Warren Buffett 20% ya. Jadi lumayan worth it lah invest di UNTR. Ya dalam jangka waktu 18 tahun, return per tahun 18% ya. BRI, kalau BBRI 119 kali dalam 20 tahun ya. Itu sekitar 27% per tahun tuh. Ya. BMRI 84 kali dalam 20 tahun returnnya. BBCA 52 kali ya. Kalau 20 tahun bukan dari IPO ya. 52 kali. BBNI 28 kali ya. PTBA gue lupa kalau nggak salah 60 kali PTBA ya. Hexa yang ngeri, Hexa 228 kali. ITMG 9 kali dalam 16 tahun. Ya. Ini yang catatan yang gua dapat udah gua hitung ya. Poinnya guys ya, sebenarnya kalau lu goalnya jangka panjang di dividend investing, sebenarnya pasti lu untung sebenarnya. Sebenarnya hampir pasti lu untung lah. Kecil kemungkinan lu rugi sebenarnya kalau range di atas 5 tahun ke atas. Gitu. Ya, harusnya. UNTR nih gua rasa eh ya kalau dibanding PTBA sih masih menang PTBA ya. Ya, tapi bagus sih buat diversifikasi juga ya. At least buat diversifikasi itu bagus ya. Oke guys, gua rasa untuk UNTR sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.